Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nggak kerasa banget ya, ini udah hari ke-20 nih kita menjalankan ibadah puasa. Kalau misalnya teman-teman mungkin lihat video ini bakalan tayang di hari ke-21 kita puasa ya. Dan seperti biasa ya, aku bakalan share kegiatan aku mulai dari aku masak sahur, kemudian aktivitas lainnya. Dan untuk menu sahur kali ini sebenarnya ini udah bingung banget sih. Stok di kulkas juga sudah mulai menipis karena memang kalau aku belanja sedikit-sedikit ya, nggak sekaligus banyak gitu. Karena takut bingung juga nih mau masaknya. Nah kali ini rencananya aku bakalan buat semur tahu tempe dan juga aku campur dengan kentang. Pokoknya simpel banget deh, ini juga aku buru-buru banget ya. Karena aku juga mendadakan ya untuk ngiris-ngirisnya, kemudian aku kupas kentangnya juga semuanya pokoknya mendadak. Jadi aku buru-buru gitu masaknya, tapi semoga aja hasilnya tetap enak ya, meskipun ini juga aku baru pertama kali masak semurnya. Semalam itu bener-bener gak sempat banget untuk mempersiapkan semuanya, karena aku juga masih bingung nih di kulkas ada bahan makanan apa ya. Dan ternyata alhamdulillah untungnya masih ada tahu, tempe dan juga kentang. Sebenarnya semalam juga rencananya pengen beli makan aja dia lebih praktis gitu ya. Cuma setelah sholat tarawih, suami aku langsung tidur, ya udah deh akhirnya gak sempat beli makanan sama sekali. Meskipun aku bangunnya juga jam 2:30 pagi, tapi tetap aja gitu ya khawatir takut nggak keburu masaknya. Makanya ini cepat-cepat aja semuanya untuk bahan-bahan tempe, tahu dan juga kentang semuanya aku gorengnya tuh setengah matang gitu, baru nanti aku semur, aku masukin bumbu-bumbu lainnya. Memang kalau misalnya masak mendadak kayak gini tuh agak repot juga ya. Kayak misalnya kita harus iris-iris bawangnya, kemudian cabenya dan bahan-bahan lainnya gitu semua dipersiapkan. Itu kayak rasanya agak khawatir juga, deg-degan juga, takut misalnya nggak sampai nih, nggak keburu sahurnya. Tapi alhamdulillah ya, karena aku juga bangun 2:30 pagi, alhamdulillah 3:30 juga sudah selesai karena aku juga kan harus sholat tahajud dulu, baru aku lanjut masak. Dan alhamdulillah ya, karena memang niat aku lillahi ta'ala, aku puasa, aku masak sahur, semuanya ini benar-benar aku niat ikhlas gitu karena Allah, aku menjalankannya semua gitu ya. Karena kalau misalnya aku nggak masak, bingung juga kan, lauk nggak ada sama sekali, suami aku semalam ketiduran, nggak sempat beli kayak gitu. Ada memang telur gitu ya, gampang banget kan, tinggal ceplok aja. Cuman memang aku lagi nggak pengen makan telur gitu kebetulan, terus rasanya pengen banget nih apa ya yang manis-manis, ya udah akhirnya aku kepikiran untuk buat semur. Nggak tahu kenapa kalau misalnya sahur rasanya pengen makan yang manis-manis gitu. Ini juga aku masak semurnya nggak terlalu manis, pokoknya manis pedes gitu ya, cuma nggak terlalu pedes juga. Karena ini juga nanti aku bakalan kasih untuk Gifran gitu ya, untuk makan sarapannya dia. Nanti untuk siangnya mungkin beda lagi. Karena kalau pagi-pagi Gifran bangun terus tiba-tiba minta makan, ya udah alhamdulillahnya masih ada lauk. Jadinya aku buatnya juga nggak terlalu pedas biar Gifran juga bisa makan. Memang kalau misalnya mempersiapkan menu sahur itu enaknya dari semalam gitu ya. Kalau misalnya mau masak paginya atau sahurnya gitu, semua bahan-bahan itu memang harus sudah harus sudah dipersiapkan kayak gitu. Jadi supaya nggak ribet kayak gini. Ini juga aku buru-buru banget karena semalam tuh kayak lelah banget, capek banget. Dan suami aku bilang ya udah mendingan beli makan aja gitu ya, entah beli ayam goreng atau apa gitu. Cuman nyatanya dia udah ketiduran duluan, ya udah akhirnya mau nggak mau kan yang namanya seorang istri, pokoknya putar otak selagi masih ada bahan-bahan di kulkas, ya udah masak apa adanya, ya harus terima kayak gitu, masak apapun. Yang terpenting bisa sahur. Dan untuk pertama kali aku masak semur tahu, tempe dan juga kentang gitu ya. Alhamdulillah rasanya lumayan enak dan menurut aku sih enak. Aku juga ketagihan banget makannya, ya namanya masak sendiri gitu ya, pasti bangga dan juga ngerasain ya memang selera aku seperti ini. Jadi untuk bahan-bahannya kemudian bumbu-bumbunya ya sudah sesuai dengan lidah aku gitu. Dan alhamdulillah walaupun masakan sederhana kayak gini semua orang juga pasti bisa buatnya kayak gitu. Cuma dia tetap aja ada rasa bangga sendiri karena sudah bisa masak sendiri gitu ya, dengan bumbu-bumbu seadanya. Kemudian ya bisa mempersiapkan sahur seperti ini, alhamdulillah sekali pastinya. Dan alhamdulillahnya meskipun masak buru-buru gitu ya, hasilnya juga cukup memuaskan, enak rasanya. Dan alhamdulillah untuk masak kali ini menurut aku cukup puas ya, meskipun dengan masakan sederhana cuma pakai tahu, tempe dan juga kentang yang aku semur, tapi pastinya bersyukur ya karena sudah bisa masak sahur untuk hari 20 puasa. Jadi tetap semangat terus nih puasanya teman-teman, karena aku juga semangat banget, apalagi kalau misalnya aku masak gitu ya dan suami aku suka, itu pasti seneng banget akunya. Dan meskipun nih selera aku sama suami itu agak sedikit berbeda. Kalau misalnya suami itu lebih suka yang kayak daging-dagingan gitu, kalau misalnya aku kan cenderung kayak sukanya tuh sayuran kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya dia selalu menerima apapun yang aku masak, karena memang juga masih belajar ya. Jadi apapun yang aku masak pokoknya harus terima, dan alhamdulillahnya nggak pernah komplain sih. Dan kalau misalnya pun ada yang kurang gitu ya, dia pasti selalu bicara dengan baik-baik, dan itu sih yang aku suka. Jadi aku senang aja kalau
misalnya masakin untuk suami aku. Karena memang dia tuh nggak pernah yang namanya macem-macem gitu ya. Alhamdulillah sekali, jadi aku juga nggak sakit hati kalau misalnya masakan aku dibilang nggak enak kayak gitu. Karena memang alhamdulillahnya selama aku masak ya lumayan lah ya, dan cukup memuaskan. Dan kebetulannya nih di hari ke-20 puasa aku sama sekali nggak aktivitas yang berat-berat gitu ya. Paling aku cuma main sama Gifran, masakin makanannya, kemudian suapin dia, ya udah selebihnya kita main. Karena suami aku juga kerja, ya sudah selebihnya pagi-paginya itu pasti sibuk selalu cuci piring, kemudian siapin semua perlengkapan kerja suami. Nah ini kebetulan langsung aja aktivitas di sore hari seperti biasa ya. Kalau misalnya mau buka puasa ya udah menu biasa, ada lontong kemudian gorengan. Alhamdulillah untuk buka puasa kali ini kita lengkap nih ada di rumah. Karena kalau misalnya dari kemarin itu kan suami selalu buka bersama teman-temannya di luar gitu ya, dan aku juga buka bersama bareng sama kakak aku. Tapi alhamdulillah kali ini lengkap deh. Kalau misal lengkap kayak gini, kita selalu membiasakan anak untuk bisa makan bareng sama kita gitu ya di meja makan. Meskipun kadang ya suka repot juga, terus ya udah akhirnya makan di ruang tamu atau misalnya sambil main di luar. Tapi selalu diusahakan sekali sih untuk bisa makan bersama nih di meja makan, supaya anak tahu juga ya kalau misalnya makan ya udah kita kumpul di meja makan, kalau misalnya makan ya duduk kayak gitu. Cuman ya memang masih dibiasakan gitu, karena ya Gifran suka makan itu kemana-mana. Jadi pokoknya usahakan dulu deh sebisa mungkin kalau misalnya selama 30 hari ini kalau misalnya kita lagi kumpul ya udah kita makan di meja makan, biar terjalin juga nih keakraban antara orang tua dan juga anak. Setelah selesai buka bersama, kemudian lanjut sholat maghrib, setelah itu sholat isya dan juga taraweh. Gifran juga ikutan sholat, antusias banget nih pakai koko kemudian pakai peci. Tapi ya itu dia, namanya juga anak kecil ya. Ketika mamanya sholat ya udah dia asik main aja lagi sendiri. Akhirnya rumah berantakan udah kayak kapal pecah gitu ya. Aku pusing banget ngeliatnya, karena kalau misalnya sahur kan kita makannya biasanya di ruang TV ini gitu ya. Jadi mumpung Gifran sudah tidur juga, kemudian papanya Gifran juga sudah tidur, ya udah aku lanjut beraktivitas, aku beresin semuanya. Mumpung badan aku juga lagi enak nih, dan kebetulan juga udah lama banget nih nggak ngepel ruang tamu, makanya kotor banget dan lengket banget. Ya udah, akhirnya sekalian aja nih aku bakalan beresin semua ruang tamu dan juga aku bakalan pel. Pastinya kalau misalnya ruang tamu atau ruang yang selalu diberantakin sama anak, setiap harinya harus selalu dibereskan, dibersihkan gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu, pasti rumah bakalan kayak kapal pecah banget, dan kita pasti bakalan pusing banget untuk ngeliatnya. Nah kalau misalnya teman-teman juga kayak gitu kan, pasti semangat juga nih kalau misalnya anak-anak habis main, kemudian rumahnya berantakan, pasti selalu diberesin kan. Karena kalau nggak kayak gitu ya bakalan pusing ngeliatnya. Pokoknya selagi badan sehat, kemudian aku juga bisa melakukannya, kenapa enggak gitu ya? Karena rumah juga kan harus tetap bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi jangan lupa untuk selalu bersih-bersih, jaga rumah tetap bersih, supaya anak juga nyaman nih kalau misalnya main lagi. Pokoknya harus tetap semangat ya, namanya seorang ibu rumah tangga ya seperti itu memang kerjaannya ya. Pastinya suami juga ikutan bantu, tapi kalau misalnya suami gak sempat, karena pastinya suami juga capek ya kalau misalnya sudah kerja di kantor kemudian kerja juga di rumah. Makanya kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus selalu siaga nih, harus siap juga untuk resiko-resiko kayak gini nih. Kalau misalnya anak udah bertingkah laku yang ya udah bikin orang tuanya pusing gitu ya, kayak misalnya ini bangku dicoret-coret, aku harus bersihkan lagi, alhamdulillahnya masih bisa hilang gitu ya. Kalau nggak bisa hilang, wah aku udah pusing banget. Dan setelah semua sudah beres nih, kali ini aku melanjut untuk ngepel. Nggak aku sapu nih teman-teman, ini adalah cara praktis untuk aku gitu ya. Kalau misalnya aku udah capek banget atau misalnya nggak sempet banget untuk sapu, ya udah akhirnya aku pakai cara cepat dengan pel semuanya. Pokoknya ikut semua kan tuh debu-debunya gitu ya. Menurut aku ini jauh lebih bersih ketimbang aku harus pakai pel yang berdiri gitu loh ya. Karena kalau misalnya pel jongkok kayak gini tuh semua bagian kayak misalnya pojok-pojoknya itu bisa aku pel, dibandingkan kalau misalnya aku pakai lapel yang berdiri gitu, itu agak sulit sih sebenarnya. Menurut aku ini boleh aja sih ditiru teman-teman, karena ini menurut aku praktis banget. Kita nggak perlu nyapu lagi, ya udah langsung aja pel. Emang lumayan banget sih, berasa banget ya gitu saat ngepel. Cuman ya karena aku juga lagi hamil gitu ya, jadi harus banyak gerak juga. Ya aku yakin aja sih kalau misalnya kita banyak gerak, untuk melahirkan aku bisa gampang gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan aku bisa lahiran normal lagi. Nah kalau misalnya ngepel kayak gini tuh semuanya area bisa terjangkau gitu ya, jadi bisa semuanya aku pel. Kemudian kalau misalnya aku capek juga aku bisa ngepelnya sambil duduk. Pokoknya menurut aku ini bersih aja sih gitu teman-teman. Jadi nggak perlu disapu, ya udah sekalian aja dipel. Kemudian juga debu-debunya, kotorannya tuh nempel semua kan ke kain pelnya. Dan udah beberapa hari ini kan aku memang keluar rumah gitu ya, aku seringnya di luar rumah, kemudian juga jarang banget yang aku pel, makanya debunya banyak banget. Teman-teman juga bisa lihat kan kotorannya tuh banyak banget. Sebenarnya harusnya sih disapu dulu ya supaya lebih bersih lagi, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sini juga bersih. Balik lagi nih cara aku pribadi ya, kalau misalnya aku bener-bener lagi nggak sempat banget nih, atau misalnya buru-buru kayak gini, ini kan udah lumayan malam juga nih teman-teman, terus ruangannya kebetulan kotor dan berantakan, ya udah sekalian aja aku buru-buru karena udah malam juga, aku pel kayak gini deh.
Pokoknya kalau misal badan aku masih enak walaupun tengah malam gitu ya aku melakukannya, tapi aku benar-benar semangat supaya nanti kalau misalnya sahur tuh ruangan sudah bersih semua. Apalagi setelah ini aku juga pengen setrika baju-baju yang benar-benar numpuk banget. Kalau kemarin aku juga sudah sempat cicil untuk gosok gitu ya, kali ini aku mau nyicil lagi untuk nyetrika semua pakaian. Gak semuanya sih, pokoknya nyicil-nyicil aja deh sesanggupnya aku, karena ini udah malam juga. Pokoknya sesanggupnya aku sampai semana gitu ya, karena kalau misalnya nggak kayak gitu ya pasti bakalan numpuk terus. Soalnya memang cucian tuh lagi banyak banget teman-teman. Nah kalau misalnya ruangan sudah rapi kayak gini kan enak banget ya dilihatnya. Kemudian aku juga rencananya pengen nyetrika di sini nih teman-teman, karena kalau misalnya di belakang tuh udah gelap juga, terus kayaknya nggak enak aja kalau misalnya di belakang itu lumayan gerah juga. Tapi kalau di sini lumayan enak ya gitu, lumayan adem suasananya, jadi kalau misalnya nyetrika juga enak. Nah bisa teman-teman lihat untuk pakaiannya numpuk banget ya. Ini tuh sebagian pakaian yang memang belum disetrika sama sekali. Kalau kemarin sudah ya lumayan banyak juga, tapi untuk kali ini ya tetap terus ya bertambah, karena memang setiap harinya aku nyuci. Kalau misalnya kering otomatis bakalan nambah nih untuk setrikaannya. Dan mumpung badan enak, kemudian ada waktu juga, ya udah sekalian aja aku nyicil untuk beberapa baju yang bakalan aku setrika. Nggak semuanya teman-teman, pokoknya sebisanya aku aja. Karena aku juga gak mau maksain ya, aku lagi hamil juga. Dan kalau misalnya aku sampai larut malam gitu ya harus mengerjakan ini, nanti takutnya bangun sahur aku telat. Makanya aku lakukan semuanya itu sebisa aku, pokoknya sesanggupnya aku gitu ya. Aku juga tidak memaksakan. Walaupun suami aku tuh sebenarnya nyuruh untuk ya udah mah pakai aja laundry aja gitu ya, cuman aku tetap kekeh aja, aku nggak pengen kayak gitu karena aku takutnya ada baju-baju yang hilang gitu. Karena ini juga baju-bajunya ya walaupun baju rumah sebenarnya, cuman tetap aja gitu. Kayaknya aku belum nyaman aja kalau misalnya aku harus pakai jasa laundry kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau misalnya masih sanggup ya melakukannya, ya usahakan sekali untuk kerjakan sendiri. Kalau misalnya nggak sama sekali ya udah ditunda dulu, pokoknya nyicil semuanya. Sebenarnya setelah nyetrika ini masih banyak juga ya pekerjaan lainnya, kayak misalnya aku harus cuci piring dan beresin area meja makan yang berantakan setelah tadi kita buka bersama. Tapi balik lagi, kalau misalnya badan aku masih enak aku lanjutkan, kalau enggak ya udah aku lanjutkan besok paginya. Ya namanya pekerjaan rumah ya, nggak ada hentinya, pasti selalu aja ada. Yang terpenting adalah kalau misalnya kita badannya sehat, semua bisa dilakukan ya. Pokoknya buat teman-teman juga semangat terus untuk melakukan yang terbaik demi keluarga. Apalagi kalau misalnya kita ya sebagai seorang ibu rumah tangga, kita nggak punya ART kayak gitu ya, pasti bakalan repot banget nih teman-teman. Tapi usahakan sekali selalu bisa memberikan yang terbaik. Aku pun seperti itu, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya, meskipun kadang awal-awal ya berat gitu ya. Apalagi kalau misalnya sama sekali belum pernah yang namanya megang pekerjaan rumah tangga gitu ya. Apalagi misalnya anak-anak muda nih baru menikah, kayaknya masih repot gitu ya. Cuma nanti kelama-kelamaan memang bisa, dan insya Allah kita sanggup. Nggak lama nih aku nyetrikanya karena badan aku juga kayaknya udah mulai ngerasa nggak enak. Terus aku langsung aja pengen beresin meja makan yang super duper berantakan banget gitu ya, karena semuanya belum dicuci-cuci ini untuk piring, gelas, dan lain sebagainya. Tapi baru aja nih aku beresin meja makannya, ternyata Gifran bangun ngajak mamahnya gitu ya untuk tidur. Ya udah deh, akhirnya aku lanjut untuk istirahat. Segitu aja untuk kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya.